bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun. Nah, ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Kamu hati-hati, saya ikuti kamu. Peneliti LSI Denny CA Ikrama Masloman menilai pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sedang dalam posisi terjepit saat ini. Hal itu merujuk pada merosotnya perolehan survei Ganjar usai bersikap kritis ke Presiden Joko Widodo Jokowi. Dia mengatakan Ganjar dan Mahfud harus berupaya berada di tengah. Dia menyebut Ganjar juga tak boleh membuang ceruk suara dari pendukung Jokowi. Posisi yang diperlukan oleh Ganjar Mahfud adalah menarik ke tengah, ya. Tapi menarik ke tengah sekaligus nggak membuang ceruk yang dari kanan ini yang besar ini. Sulit ya berarti. Itu agak sulit, memang sangat dilematis. Ya. Terjepit. Ya. Terjepit di antara suasana nuansa yang sedangkan hilal sudah mulai naik berapa derajat di atas ufuk ini. Gimana? Di sisi lain, peneliti SMRC Saidiman Ahmad juga menilai sikap kritis PDIP dan Ganjar ke Jokowi tidak tepat. Apalagi, survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi. Ya, dalam posisi sekarang memang terjepit, tapi sebenarnya saya kira juga cukup beralasan ya kalau kemudian wajah PDI Perjuangan juga Ganjar sekarang agak berubah ini menjadi lebih kritis. Saya kira sebenarnya kalau kita lihat kalkulasi politiknya mungkin sekarang terlihat kurang menguntungkan karena begitu populernya Pak Jokowi. Approval rating sekitar 75-80%, bahkan ada yang sampai 83% ya. Kemudian dalam posisi itu kan pasti berseberangan dengan pemerintah menjadi sangat tidak populer. Namun, Saidiman menilai masih ada celah yang bisa dimaksimalkan kubu Ganjar dan Mahfud. Celah itu berkaitan dengan isu politik dinasti. Saidiman mengatakan dalam survei SMRC terbaru masih banyak publik yang belum mengetahui persoalan isu politik dinasti. Dia mengatakan hanya 38% publik yang menilai politik dinasti berbahaya bagi demokrasi. Menurutnya, andai pengetahuan publik bertambah, ini bisa berbahaya buat calon yang dianggap publik didukung Jokowi. Jadi, apa yang dilakukan oleh PDIP dan Ganjar punya alasan. Di tengah kesulitan itu keduanya harus keluar dari persoalan. Salah satunya ketika sentimen negatif itu diketahui publik. Dan PD Perjuangan ini memiliki program merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Dan inilah yang harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, bahwa politik itu merawat Pertiwi, politik itu merawat kehidupan. Untuk itu mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record di dalam merawat Pertiwi, di dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa kita. Nggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi.
lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang? Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa berbagai manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktek kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Pilih siapa? Teman menjadi lawan, kawan menjadi lawan, lawan menjadi teman. Tapi kita tetap pilih. Siapa? Nurga. Ya udah sebagai cawapres Mas Prabowo kan, ya udah. Sudah mengundurkan diri ya yang bersangkutan? Nggak ada pengunduran diri dan kami juga melihat bahwa hanya kata selamat yang bisa saya sampaikan kepada Mas Gibran. Udah itu aja. Pak, kalau perbincangan dengan Pak Gibran gimana Pak? Bu, benar sudah mendatangi Mbak Puan? Benar, udah ketemu ngobrol-ngobrol, banyak hal yang kita bicarakan dan ya udah nggak masalah. Mas Gibran pamit ingin menjadi cawapres dari Mas Prabowo. Pamit dalam tanda kutipnya mengembalikan KTA? Nggak ada memberikan KTA, nggak ada lain-lain, hanya pamit untuk menjadi cawapres Mas Prabowo. Sekarang kan, saya hanya tidak lurus kepada Ibu Ketua Umum. Tapi kenyataannya pergi daftar sama Prabowo, ya berarti kan kita harus menentukan. Itu clear. Jadi sebenarnya tidak perlu ada banyak sandiwara lagi, tidak perlu lagi didramatisir. Kita kan tahu itu. Kalau kita ambil tindakan tegas mencat, nanti akan lagi itu. Waduh, saya disolimi. Sudah lama itu. Yang ini jangan, bahkan ini pemimpin muda, mereka harus memberi contoh teladan bagi generasi yang akan datang. Ya, harus ada kepastian. Pemimpin itu tidak boleh membuat rakyat menjadi bingung. Seperti teman-teman ikuti berita Bobi saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran karena di PD Perjuangan nggak bisa orang main 2 kaki gitu. Nah tapi tadi Mas Bobi itu antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak antara perasaan dan pikiran, dia harus mau kemana ya. Akhirnya dia minta kalau diizinkan dia boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana tidak, tetapi di Perjuangan. Saya bilang tidak bisa. Kita satu rumah, ya, satu rumah ini mau bertarung, kita kasih keluarga yang lain, kamu kesana nanti kita berhadapan-hadapan kan? Itu sudah semua tutup buku, yang penting kemenangan Pak Ganjar Prof Mahfud dengan penuh keyakinan. Ketika melihat liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, menciptakan berbagai praktek-praktek liberalisasi, manik politik, bahkan mohon maaf politik dinasti, penggunaan kekuasaan, bahkan hukum pun mencoba untuk ditabrak. Ini dari kesaksian Mas Gunawan Muhammad, dari Pak Hamid Awaludin, dari berbagai banyak tokoh-tokoh. Mereka kemudian bergerak karena mereka disatukan, ada koneksitas rasa sebagaimana Mbak Yeni Wahid tadi sampaikan. Tadi kan dibilang ini orde baru reborn katanya. Wah, ya. Kalimatnya itu milenial. Wah, ya kan? Iya. Jadi kalau dulu itu, saya tuh ingat sekali loh, itu tahun piro ya, 30 tahun yang lalu kali. Saya ingat sekali bahwa yang kita hadapi itu memang orang yang memang berbeda dengan kita. Bagaimana kemudian kita itu ingin memperjuangkan apa yang ingin diharapkan oleh rakyat. Jadi hadap-hadapannya tuh jelas siapa dia musuh kita, apa yang kita hadapi.
bahwa kekuasaan yang sangat absolut yang kemudian membuat rakyat itu tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bergerak. Jadi apalagi mengkhianati, Tuhan pasti akan memberikan kutukan pada yang berkhianat terhadap Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Apalagi kader-kader partai yang merasa lahir dari rahim PDI Perjuangan, apabila mau pindah partai dan lain sebagainya, tolong dipikir dulu. Karena setelah diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPRD, menjadi bupati, wali kota, gubernur, itu adalah lahir dari rahim PDI Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Prof. Disiplin, loyal, itu saya gagal. Di beberapa hal saya gagal, termasuk misalnya ya pembangkangan Mas Gibran misalnya, itu saya yang tertusuk. Tidak ada loyalitas, tidak ada disiplin dan tidak ada ikhlas di dalam perjuangan. Saya merasa, aduh, rasanya itu gimana ya, tertusuk duri ya. Bukan dibandingkan kepentingan keluarga atau golongan. Kepentingan bangsa negara, kepentingan yang lebih besar itu harus diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi maupun kepentingan keluarga dan golongan. Ya, di dalam menanamkan nilai-nilai ini, saya kecewa karena Mas Gibran, kita sayang sama Mas Gibran, ya, mengambil jalan kita seperti ini. Dan ini contoh yang kurang baik. Itu bentuk, ya, ekspresi. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Karena saya disiplin aja. Di sana ada yang main-main.